Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Enterprise System Architecture and Development Lifecycle. Berarti ada dua inti. Yang pertama Enterprise, arsitekturnya seperti gimana, atau kerap kita ketahui dengan nama ERP, Enterprise Resource Planning. Untuk membangun sebuah ERP, bagaimana cara kerjanya, proses pengembangannya, itu yang disebut sebagai life cycle-nya, siklus hidup pengembangannya. Membahas dua topik ini kalau digabungkan, berarti ada dari sisi ERP modulnya bagaimana, arsitektur, kemudian life cycle-nya. Setelahnya, itu ERP kan merupakan output-nya, ending-nya. Prosesnya itu ada life cycle-nya, pengembangannya, ada project management, bagaimana peran kita harus jelas, atau dari dalam konsep good corporate governance. Nah, itu udah dibahas bahwasannya penting sekali kita harus tahu ini orang ini berperan sebagai apa. Lalu yang terakhir, implikasinya untuk manajemen. Nah, pertama saya akan bahas dari sisi arsitektur terlebih dahulu. Membahas arsitektur dan struktur itu merupakan dua hal yang berbeda, tetapi saling mendukung satu sama lain. Arsitektur bukan hanya berkaitan dengan properti ataupun pembangunan sebuah mall dan sebagainya, gedung. Jadi mana ini merupakan tanggung jawab seorang arsitek. Oke. Tetapi di dunia IT pun, bahkan di dunia manajemen pun, itu kadang ada namanya arsitektur. Arsitektur berdasarkan pengalaman saya langsung, itu adalah ada bentuk atau visual, kemudian ada function, ada fungsinya, dan ada experience, pengalaman. Kenapa visual? Arsitektur akan lebih terlihat lebih jelas. Kerangkanya, endingnya, goalnya seperti gimana, itu terlihat karena adanya visual. Itulah bentuk. Dari visual itu bisa kita pahami, oke, bentuk bagian-bagian sini, komponen-komponen kecilnya, nanti itu fungsinya seperti gimana. Lebih pahamnya kalau saya ambil contoh miniatur sebuah apartemen contohnya. Nah, di sana ini kan udah terlihat nih, ending dari apartemen itu bentuknya seperti gimana. Dan apartemen itu ada fitur-fitur apa saja. Itulah yang bisa terjawab di dalam bagian function atau fungsi. Kita ketahui ada fungsi, berarti pasti ada pengalaman yang bisa didapatkan, experience. Pengalaman untuk siapa? Yaitu orang yang membeli apartemen tersebut, orang yang menikmati, orang yang tinggal di dalamnya. Nah, itulah namanya arsitektur. ERP ada arsitekturnya seperti gimana? Nah, di sini arsitektur dari ERP bisa lebih mudah kita pahami dari gambar ini. ERP dengan sistem informasi. Sistem informasi kalau merujuk kepada teori 10 tahun lalu, sistem informasi ya berarti satu departemen, satu sistem. Dan satu departemen tersebut ya database-nya satu, berdiri sendiri-sendiri. Setelah adanya ERP, database-nya itu menjadi satu. Dan itu sudah terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau dilihat ini ada accounting, ada tim finance, ada tim production, ada tim marketing, ada tim human resource, atau mungkin ada tim-tim lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tim-tim ini pada saat melakukan entry data, penginputan data, record data, itu semuanya begitu satu sisi udah diinput, maka bisa langsung nyambung kepada departemen lain. Ya tidak lagi dilakukan secara konvensional. Misalnya departemen pembelian udah input data, kemudian export kasih Excel lagi kirim ke orang accounting. Ya tidak lagi seperti itu. Udah one gate seperti itu. Itu namanya ERP. Di mana kelima pilar ini kalau dibangun itulah yang menjadi transaction processing system. Transaksinya. Gabungan dari itulah yang namanya ERP. Inilah arsitekturnya. Jadi, lebih core lagi intinya, ya apa peran dari IT di sini? Yaitu IT ini merupakan layanan dari IT. Kemudian ada personal IT di dalamnya dan ada komponen-komponen IT. At the end, apa yang menjadi benefit, apa yang menjadi experience, pengalaman bagi orang yang menggunakan ERP tersebut? Bagi manajemen, ini implikasi untuk manajemen. Implikasi itu artinya apa manfaat yang didapatkan? Yaitu Business Intelligence System dashboard. Kita mungkin tahu dashboard, tampilannya keren, ada gambar, tetapi gambar itu so what? Gambar itu bukan hanya untuk melihat grafik kali ini bagus, lingkarannya berapa persen. Ada lagi wisdom di belakang layar. Artinya apa? Wisdom di sini berdasarkan data itulah, data yang dia di dashboard, maka kita buat keputusan. Data diolah menjadi informasi. Informasi diolah menjadi pengetahuan. Dan pengetahuan diolah
menjadi kebijaksanaan. Semuanya itu bisa terlihat dari yang namanya dashboard. One view. Satu view aja udah bisa terlihat secara keseluruhan, secara lengkap. Ini arsitekturnya. Oke, ini tadi pembahasan arsitektur. Jadi modul arsitektur, modul itu berarti apa fungsi-fungsinya, bukan fungsi, lebih tepatnya bisa menu, bisa hak akses, di mana itu sudah terjawab melalui pilar yang tadi ditunjukkan, pilar ini yang berdiri tersebut. Membahas lagi implementasi life cycle, untuk menjawab itu related kepada project management. Bagaimana cara membangun sebuah project? Bagaimana cara manajemen project? Project management, program management, product management, itu ada orang menyamakan, aslinya itu berbeda. Kalau project, ini terpampang satu tabel yang membedakan apa project, apa program, apa produk. Oke, tapi pembahasannya saya lebih fokus kepada project. Yang namanya project, durasi itu tentunya lebih pendek, short term. Nggak mungkin dong membangun sebuah apartemen itu sampai 100 tahun. Kemudian skopnya itu harus punya objektif, sesuai dengan kapasitasnya, kebutuhannya lebih tepatnya. Kemudian dari sisi perubahan, tim project itu berharap setiap perubahan ada, di mana perubahan itu memang untuk kepentingan orang yang akan membutuhkan project tersebut. Nah, itulah harus kita lakukan perubahan. Maksudnya sesuaikan. Jangan menggunakan ego semata bagi seorang developer, pengembang, mengikuti kemauannya saja. Oh, nggak bisa, kita harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu kalau berubah ya, kita adaptasi, fasilitasi. Success factor-nya, apa yang menjadi tolak ukur project itu berhasil? Adanya kualitas, adanya timeline, deadline maksudnya, budget, kemudian kepuasan, dan apa yang bisa dirasakan. Nah, achievement di sini adalah experience. Nah, kalau dari sisi funding ya sebuah project dibuat itu ya bukan semata-mata keren-kerenan semata, pengen dikenal orang, tidak. Tapi itu ada kaitan kepada bisnis. Untuk membuat project management, memastikan project management itu sempurna, ada triple constraint, 3 hal yang menjadi concern utama. Time, yaitu deadline. Kita butuh resources. Resources bisa manusia, bisa jadi butuh teknologi, bisa juga knowledge, itu resources. Nah, yang terakhir adalah budget. Budget itu dari biayanya. Ketiga hal ini tidak bisa dibuang satu. Ataupun kalau ada satu berdampak, misalnya ada penambahan waktu, berarti resources juga ada perubahan, bisa jadi budget. Jadi perhatikanlah ketiga hal ini. Tidak ada rumus mutlak, rumus absolut untuk menghandle triple constraint. Tidak ada. Tetapi harus dikawinkan, disinergikan. Yin dan yang. Nah, itulah kita bermain harmonisasi. Bagaimana kalau dari sisi lapangan ya, peranannya itu siapa? Ya, kita butuh leader atau project manager, kemudian ada yang fokus kepada analis, hitung-hitungan dan sebagainya, ya kalau dibutuhkan, dan tentunya butuh tim. Tim ini ya resources kembali. 3 inilah, peran itu harus dibagi jelas. Jangan semuanya menjadi leader, ya, kan jadinya konyol sebuah kapal itu, semuanya di belakang layar, nggak ada yang mengendarai kapal tersebut. Perihal pendekatan agile, itu artinya cepat, tanggap dan harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan. Itulah agile. Agile itu cukup luas konsep tersebut. Kalau dalam dunia IT, agile itu bisa menggunakan Scrum. Nah, selain dari dunia IT, kita bisa menggunakan yang namanya Kanban. Bagaimana implementasinya? Kita harus butuh tools. Tools itu sederhana, nggak usah terlalu canggih-canggih. Tools seperti ada papan tulis, ada sticky note, itu udah bisa, sama pulpen tentunya. Itu udah bisa kita terapkan Agile. Seperti gimana? Saya ada satu Trello ya. Contohnya toolsnya bisa juga pakai Trello. Jadi Trello ini Trello.com. Terdiri dari kolom-kolom, list, dan cut. Kita bisa buat to do, apa yang mau dikerjakan. Kemudian apa yang dalam proses in progress. Jadi kalau kita bermain sticky note, ya saya cabut dari bagian to do, pindah ke in progress. Kalau udah selesai, saya akan pindahkan ke checking.
Itulah toolsnya. Penerapan Agile tidak mungkin tidak menggunakan tools sama sekali, ya, itu tidak diperbolehkan. Dan jangan pernah berharap kepada ingatan semata. Oke, kali ini saya mau buat apa? Hasil meeting-meeting tidak ada yang dicatat sama sekali, hanya bermodalkan ingatan. Itu dipastikan proyek itu gagal total, dipastikan. Jadi penting sekali lakukan pencatatan, dan dengan tools inilah yang membuat mantu kita itu lebih tepat sasaran dan semua yang dibutuhkan itu bisa direalisasikan. Nah, itulah alat cara melakukan project management tersebut. Setelah project management tadi perihal peran, oke. Nah, berikutnya kembali lagi kepada ERP. Ada ERP, kemudian ada SCM, ada CLM. ERP, Enterprise Resource Planning. Berarti kata kuncinya adalah perencanaan. Kalau merencanakan sesuatu, ya nggak mungkin jangan merencanakan hanya sebagian-sebagian. Itu harus luas. Apalagi kalau relate kepada bisnis. Apa stakeholder yang ada di dalam bisnis? Stakeholder udah pasti ada customer, ada stakeholder supplier. Nah, cara memanage-nya, customer itu yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Cara kerja dari CRM seperti gimana? Jadi ERP itu kan berinteraksi dengan pelanggan. Untuk memastikan customer order kembali, repeat order, ya kita harus jemput bola. Karena sekarang ini memang ada strategi push model dan pull model. Kalau push model, kita yang mengejar-ngejar si pelanggannya. Dan sekarang ini nggak usah mikir sampai mengejar. Bayangkan aja diri sendiri kalau sering dikejar oleh penjual, nyaman atau tidak? Nah, kalau tidak nyaman, begitu juga kita tidak boleh melakukan hal sebaliknya. Jadi push model itu udah nggak gitu, udah kurang sih efektivitasnya. Jadi alangkah lebih baik adalah bermain dengan pull model. Kita lah yang menjadi daya tarik. Biarlah pelanggan itu datang sendiri. Nah, dengan teknologi, bagaimana cara mengimplementasi CRM? Namanya ERP, udah ada data. Nah, kita jemputlah, tapi jemput dengan menciptakan daya tarik. Seperti apa? Bisa jadi pakai email marketing. Itu hanya salah satu contoh tools. Lantas, bagaimana dengan supplier? Bisnis itu udah ada input, proses, output. Di dalam dunia IT juga ada input, proses, output. Input dalam sisi bisnis, berarti barang. Barang itu dari mana? Ya, dari supplier, supply. Nah, oleh karenanya, kalau dilakukan integrasi dengan supplier, apakah dengan teknologi API, waktu barang kita itu udah menyentuh buffer stock atau minimum stock, maka akan ada error kepada diri sendiri, bisnis berjalan sendiri, atau error itu kepada supplier. Jadi pada saat supplier tahu, oke, ini stoknya udah mulai habis nih, jadi akan dihubungi, dikontak, dan negosiasi terjadi kembali. Nah, itu udah di area procurement dalam ERP. Sadar tidak sadar, ini semuanya itu adalah e-commerce, komersial secara elektronik. Ya, e-commerce ini kita tahu ya, ada banyak website. Nah, misalnya saya ambil contoh, kalau website jam tangan ada radatime.co.id. Nah, itu adalah website e-commerce. Dan sekarang ini e-commerce itu bukan berarti hanya website semata. Website kan terbuka untuk umum. Kalau memang ada pelanggan yang mau mencari produk, dia bisa masuk ke e-commerce, beli sendiri. Nah, untuk perusahaan bisnis yang menjalankan ERP itu bukan terbuka untuk umum. ERP itu adalah sistem internal. Terus kenapa sistem internal itu kaitannya kepada e-commerce? Ya iya, karena dia tidak terbuka untuk internal, tetapi tetap komersial. Dia tetap berbisnis tentunya. Untuk apa kalau ERP itu dibangun bukan untuk bisnis? Itu kayaknya ibaratnya membangun satu rumah, saya harus mengundang sampai 100 orang bandor. Kan konyolnya. Jadi think simple, analogi sederhana itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk membangun sebuah ERP. ERP pendukung komersial, mendukung bisnis. Makanya sadar tidak sadar, kombinasi ketiganya itu juga disebut e-commerce. Nah, itulah ERP. Bagaimana ERP itu bersinergi satu sama lain, bagaimana ERP itu memberikan implikasi, memberikan benefit untuk bisnis itu sendiri. Nah, dalam bisnis, lantas, apa peran manajemen? Manajemen berarti pimpinan dari bisnis. Peran dari manajemen,
sudut pandang yang terpenting, yaitu ada sudut pandang workview, domain, elements, and detail. Workview, jangan membangun ERP tanpa ada pandangan luas. Apa goalnya terlebih dahulu? Jadi kuncinya itu adalah kita harus paham apa needs, apa kebutuhan, dan apa goalnya. Berangkat dulu dari kebutuhan, baru kita tentukan tujuan. Nah, tujuan inilah yang merupakan workview. Arahnya kemana? Masa membangun, kembali lagi saya selalu mengambil contoh membangun rumah atau apartemen. Saya ingin membangun apartemen. Tapi saya nggak ada membahas mengenai mau seberapa luas, mau konsepnya gimana. Saya cuma menyampaikan kepada mandor, oke, bangun apartemennya. Saya nggak membuat gambaran secara kasar, tidak membuat arsitekturnya, tadi bentuknya, fungsinya. Bagaimana cara mandornya membangun apartemen tersebut? Mau seberapa besar pengalaman mandor, hasilnya itu tetap tidak bisa bagus kalau tidak ada workview. Karena dia akan bingung sendiri. Jadi plan manajemen pastikan ada workview, kemudian ada domain. Domain itu berarti kategori, simpelnya seperti itu. Kategori, kalau dari apartemen, oke, saya mau bangun berapa tingkat, kemudian tingkat keberapa itu ada fasilitas kolam renang, kemudian ada track, jogging track, dan sebagainya. Itulah domain. Nah, dari domain, jogging track, lantas kita masuk kepada elemen. Untuk membangun jogging track, apa variabel-variabel, apa faktor-faktor yang harus diperhatikan? Jogging track, berarti kita butuh lingkungan yang ada suasana hijau, berarti nanti harus standby, tanam berapa pohon, membuat kolam renang. Kolam renang itu gimana? Apakah saya mau memfasilitasi fitur tambahan, fasilitas tambahan, pemandian air panas, seperti itu, atau something different, something out of the box. Itulah masuk ke elemen. Elemen itu sudah lebih detail dibandingkan domain, tapi belum detail sekali. Nah, barulah di tahapan detail inilah yang dilakukan oleh tim eksekutor. Nah, makanya dalam project itu ada teams masuk ke dalamnya. Timnya itu siapa? Mereka lah yang bisa membantu merealisasikan. Jadi semuanya itu adalah harus bersinergi satu sama lain. Tidak bisa hanya ini adalah jasa leader, ini adalah jasa analis, ini adalah jasa tim. Tidak, semuanya berjasa. Itulah esensi dari stakeholder. Project management, membangun ERP itu adalah sebuah project. Jadi project dibangun harus punya goal, di mana goal itu menjawab suatu kebutuhan tentunya. Untuk siapa? Untuk pelanggan. Pelanggan nanti dia kebutuhannya apa? Apa benefit yang didapatkan? Nah, seperti inilah penjabaran mengenai ERP atau dari sisi arsitekturnya, enterprise system arsitektur, dan siklus hidup pengembangannya. Demikian pemaparan saya tentang arsitektur dan life cycle. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.